Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian elektrolit dan non-elektrolit yang disusun oleh Ibu Nurbaiti, SPD. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan. Selama ini, kita pasti mengira bahwa semua jenis air merupakan konduktor. Namun, pada tahun 2016, dilansir dari Scan Alert berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Mark Johnson dari Yale University, yang menyatakan bahwa air yang benar-benar murni tidak menghantarkan listrik, dikarenakan kekurangan elektron bebas. Namun, kebanyakan air yang ada di dalam kita sudah bercampur dengan berbagai jenis sedimen dan mineral yang kemudian mengionisasi molekul air dan memungkinkannya untuk menghantarkan listrik. Kemudian, molekul air yang sudah mengandung ion-ion dari berbagai zat yang sudah terionisasi di dalam air itu merupakan larutan elektrolit. Zat yang merupakan senyawa atau molekul yang terkandung dalam larutan itu sangat menentukan apakah larutan itu penghantar listrik yang baik atau tidak. Yang ketiga, makanya penting bagi kita mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang keempat, karena selain air ditemukan di alam bebas, air juga merupakan komponen utama dalam tubuh kita. Nah, sekarang kalian bisa melihat air di dalam tubuh manusia, yaitu 65% atau 70%. Nah, sekarang penting bagi kita untuk mengetahui dan sifat kandungan dalam air. Yang pertama, sesuai dengan penanamannya yang mengandung kata larutan yang artinya memiliki wujud berupa larutan. Yang kedua, apakah larutan itu sama dengan air biasa? Jawabannya tidak, karena larutan tidak sama dengan air, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua atau lebih jenis zat. Nah, sekarang kalian sudah tahu larutan itu tidak sama dengan air. Di sini juga ada pengertian larutan. Zat yang jumlahnya lebih sedikit itu yang disebut dengan zat terlarut atau solut. Yang kedua, zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut adalah pelarut. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya. Sekarang kita ke larutan elektrolit. Secara sederhana, larutan elektrolit dapat dikatakan dengan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang menghantarkan listrik. Di sini ada dua jenis elektrolit. Kalian bisa bacanya. Dan di sini saya akan menjelaskan larutan non-elektrolit. Kebalikan dari larutan elektrolit, larutan non-elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Di sini ada juga gambar perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kalian bisa lihat ya gambarnya di sini. Dan di bawah sini juga ada beberapa larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit serta reaksi-reaksinya. Di sini ada juga jenis-jenis larutan, sifat, contoh senyawa, dan reaksi ionisasi. Di sini juga ada elektrolit, senyawa ion, dan kovalen.
Nah, di sini juga ada elektrolit senyawa ion dan kovalen. Dan di sini juga ada penjelasannya. Berdasarkan dari terbentuknya ikatan ion dalam larutan, senyawa yang termasuk elektrolit adalah senyawa ion dan kovalen polar. Sedangkan untuk senyawa yang termasuk non-elektrolit adalah senyawa yang ikatannya terbentuk dari senyawa kovalen non-polar. Sini ada juga penjelasan senyawa ion. Kalian bisa membaca sendiri dan bisa dicatat-catat juga ya guys. Nah, di sini juga ada penjelasan senyawa kovalen non-polar. Yang penting-pentingnya saja kalian bisa catat. Nah, di sini juga untuk mempermudah kalian untuk mengingat dan memahaminya, di bawah sini ada tabel yang yaitu perbedaan elektron pada senyawa ion, kovalen polar, dan kovalen non-polar. Nah, di sini juga ada derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit yang berupa perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Oleh karena itu digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu A sama dengan jumlah zat mengion per jumlah zat mula-mula. Di keterangannya, di mana A adalah derajat ionisasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jikalau A sama dengan 1, maka zat mengalami ionisasi sempurna atau dapat digolongkan asam atau basa kuat. Jikalau 0 lebih besar dari A dan A lebih besar dari 1, maka mengalami ionisasi sebagian atau dapat digolongkan asam atau basa lemah. Nah, yang ketiga, A sama dengan 0, maka tidak mengalami ionisasi sama sekali. Kalian bisa catat ini dan rumusnya itu. Dan di sini juga ada penerapan larutan elektrolit. Kalian bisa catat di sini penerapannya dengan bagus. Nah, kalian juga bisa menonton mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit di sini ya guys, yang berupa video penjelasan secara singkat dan jelas dan tutor kece jenius. Dan semoga artikel ini membuat kalian semua dapat memahami materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mohon maaf kalau saya ada salah dalam menjelaskan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya guys.